limpahan nikmat yang masih kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan takwa di atas ilmu, dan ilmu didapatkan di majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik adalah fi baitil biyutillah, di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dibacakan di dalam Al-Quran dan dijelaskan isinya dengan sunnah. Maka ketika itu dilakukan, maka illa nazalat alaihim sakinah, maka setiap jiwa, setiap muslim akan mendapatkan ketenangan. Dan ketika itu dibawakan ke rumah tangga masing-masing, maka akan menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena Nabi SAW melanjutkan bahwa wasiatkumur rahmah, dan kita akan diberikan rahmat. Kemudian wahafathumul malaikah, dan kita akan dijaga oleh malaikat-malaikatnya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikatnya yang ada di dekatnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan Rabiul Awal, saya diweling sama Mas Sugeng untuk menyampaikan terkait dengan Nabi Muhammad SAW, akan menumbuhkan kecintaan kepada beliau SAW. Nah, tema yang saya bawakan adalah betapa rindunya, betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nah, tapi sebelum sampai pada pembahasan itu, maka saya di satu masjid menjelaskan tentang urutan tata surya, atau urutan letak-letak planet dan seterusnya, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dan itu saya bacakan satu persatu, dalilnya saya sebutkan satu persatu. Nah, karena kita pagi hari ini temanya bukan itu, ini mau saya sampaikan resumenya saja. Karena nanti temanya kan tentang bagaimana Nabi itu menginginkan kebaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam urutannya, maka yang paling bawah, yang paling dasar itu adalah Sijin namanya. Nah, Sijin itu terletak di bumi yang paling dalam, dan disitulah nanti catatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, nama-nama mereka termasuk buku-buku catatan amalnya ditaruh di situ. Nanti sebagian ulama berpendapat bahkan ruh-ruhnya orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik akan diletakkan di situ. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atasnya itu adalah bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, satu itulah jenengan berada hari ini. Nah, di atas kita itu ada langit dunia. Di langit dunia itulah kemudian Allah menyebutkan walaqad zayyana sam'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Di langit dunia itulah kami siapkan bintang-bintang, termasuk bulan, matahari, yang semua itu bintang-bintang itu fungsinya selain menghiasi langit, karena bahasanya zayyana itu menghiasi, maka di situ fungsinya adalah juga rujuman lisayatin, untuk melempar para setan. Jadi setan itu ketika didatangi oleh manusia yang bernama dukun, dan dukun didatangi oleh manusia yang bernama butuh, gitu kan, maka dia bertanya kepada dukun, dan dukun bertanya kepada setan, dan setan naik ke langit untuk mencuri berita. Dan kemampuan setan hanya sampai di langit dunia. Begitu pula dengan ruh orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik hanya terhenti di langit dunia. Nah, maka di atas langit dunia itu akan ada namanya langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit 1 di situ ada Nabi sinten Pak Sugeng. Nabi sinten? Biasanya Isra Mi'raj dibacakan oleh. Nah, di langit 1 ada Nabi Adam. Kemudian di langit 2 ada Nabi sinten? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit 3 ada Nabi sing ganteng niku lho. Yusuf. Yusuf mutakin mboten. Nabi Yusuf. Nah, kemudian di langit keempat ada Nabi Idris. Di langit yang ke-5 ada Nabi Harun. Di langit yang ke-6 ada Nabi Musa. Di langit yang ke-7 ada Nabi Ibrahim yang baru bersandar di sebuah bangunan yang namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ini dijelaskan oleh Jibril ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, itu apa? Kata Jibril, itu Baitul Ma'mur, di mana setiap hari masuk 70.000 malaikat ke dalamnya, dan kemudian dia keluar, dan yang sudah masuk lalu keluar nggak pernah kembali lagi.
Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama sebagian besarnya mengatakan Baitul Ma'mur itu jejeke Ka'bah. Sehingga nanti ada yang berpendapat Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Nah, di langit dunia tadi masih ada satu benda lagi, satu tempat lagi yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini adalah tempat di mana Allah menurunkan Al-Quran komplit, utuh, kamilah, turun utuh, taruh di situ. Nah, dari situ ke dunia mufassalan dibawa oleh Jibril. Dikecualikan ketika mengambil perintah sholat, Jibril sama Nabi Muhammad naik sampai ke langit ke-7. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus jaraknya dari bumi ke langit ke-7 itu berapa? Maka dari bumi ke langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Dari langit dunia ke langit 1 500 tahun perjalanan. Dari langit 1 ke langit 2 500 tahun perjalanan, demikian seterusnya sampai langit 7, dan setiap langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Singkat cerita, orang-orang kasar saya, dari jenengan berdiri ini sampai ke langit 7 itu 7.000 tahun perjalanan. Sehingga nanti tidak diping-pingkan dibagi dengan diameter bumi, itu dibutuhkan sekian juta kali bumi kira-kira jaraknya untuk bisa sampai ke langit 7 itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, pertanyaannya, apakah langit yang sedemikian luas itu isinya cuma para nabi? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Dan mereka sujud memuji nama Allah, bertasbih. Sehingga sampai Nabi mengatakan langit itu berderit. Berderit niku napa nggih? Terus jenengan nek minggah ten panggung atau rumah panggung yang pakai papan, nek didak terus muni kriek ngoten niku lho. Itu kok basa Jawane napa maksudku? Basa Jawane napa? Pokoke ngoten niku lah. Kreket-kreket ngoten niku lho. Tapi itu tidak menunjukkan langitnya meh runtuh, hendak. Itu cuma mengindikasikan nek langit niku penuh kebak. Sangat kebak sampai nanti setiap tahun sekali, wabil khusus berdasarkan dalil. Karena kalau ngomongan bab gaib itu butuh dalil. Allah menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajar. Para malaikat yang di langit itu pada turun pas Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, di malam yang ganjil, turun memenuhi bumi sampai nanti dicirikan ketika jenengan bangun pagi melihat matahari yang sudah terbit, sinarnya kena ke jenengan nggak merasa kepanasan. Kenapa? Diblok sama malaikat yang pada turun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langit yang isinya malaikat sebanyak itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur dan keluar darinya. Dan nanti para ulama membuat hukum, dilarangnya memberikan nama masjid di dunia ini dengan nama-nama benda langit, dalam hal ini yaitu Baitul Ma'mur dan Baitul Izzah. Sehingga jenengan kalau nanti diminta untuk bangun masjid atau membersamai pembangunan masjid, mau dinamakan Baitul Ma'mur, jenengan bisa kasih masukan, ojo dijenenge Baitul Ma'mur. Karena Baitul Ma'mur itu bendanya ada di langit dan cuma itu saja. Sebagaimana Ka'bah nggak boleh masjid ada namanya Baitullah Al-Haram atau Ka'bah, karena bendanya ya cuma satu ten Arab niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas Baitul Ma'mur itu ada namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidroh niku sidr niku, tanaman sidr niku tanaman bidara niku. Kemudian muntaha niku artinya yang penghabisan, entek-enteke, paling ujung. Nah, tanaman Sidratul Muntaha yang ada di langit itu bukan kemudian kecil kayak di kebun-kebun atau taman atau tanaman di rumah-rumah kita, kecil itu enggak. Gede banget. Saking gedenya sampai Nabi Muhammad SAW itu pernah melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali, yang salah satunya adalah di Sidratul Muntaha. Jibril itu gede, punya sayap 600 dan menampakkan diri dalam bentuk asli. Di sana dia kecil dibandingkan dengan Sidratul Muntaha.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sidratul Muntaha punya buah-buahnya kayak kendi-kendi yang ada di daerah Hajar di Arab, dan daunnya kayak telinga gajah. Bukan berarti gedenya kayak kuping gajah, mboten. Tapi bentuknya saja. Tapi gedenya gede banget, sampai Jibril aja terlihat kecil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mengatakan daunnya berwarna-warni, warnanya belum pernah kamu lihat di dunia. Nah, terus kalau kita dulu tahunya merah, kuning, hijau, biru misalnya, ternyata saat ini enten toska, enten hijau pupus, enten nopo meleh, enten keki, warna-warna yang aneh-aneh itu loh. Nah, nanti di akhirat di langit ketujuh itu Sidratul Muntaha itu warnanya warna yang tidak pernah kita dapati di dunia. Berwarna, tapi warnanya kita mau ngarani itu bingung. Iki abang apa hijau ora. Nah, di samping Sidratul Muntaha, umpami HP kula niku Sidratul Muntaha, Indah Jannatul Ma'wa, di dekatnya itu ada surga Al-Ma'wa. Surga Ma'wa itu maksudnya surga yang disiapkan buat jenengan. Dan nanti dalam bab surga ini saya jelaskan di Masjid Mutakin Ngoro Tengah, itu sudah hampir 2 tahun, itu belum kelar. Nah, Jannatul Ma'wa ini semebar itu bertebaran kayak bintang-bintang juga. Dan kata Nabi, wa idza sa'altumuhu fas'alul firdaus, kalau kamu minta surga, minta firdaus, fa inna awsatuha wa a'laha, karena yang namanya firdaus itu dari bintang-bintang yang dari surga-surga yang bertebaran itu, firdaus itu ada di paling tengah dan paling tinggi. Sehingga kalau jenengan minta yang paling tinggi, umpami merucut ya ning sore yang minta. Makanya dalam minta surga itu jenengan harus, dalam minta semua hal lah kepada Allah, itu harus optimis seoptimisnya. Tidak boleh kemudian minta ya Allah, kula mlebet ke surga, nek jenengan kersa, nek mboten nggih pun mboten napa-napa. Itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar meminta, ya Allah saya minta surga, masukkan di firdaus. Soal nanti kemudian Allah meletakkan jenengan di bawahnya, ya alhamdulillah. Nah, dari firdaus itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengalirlah sungai. Sungainya masuk ke setiap surga itu. Dan kemudian ditarik lagi ke bawah, terus sungainya itu nanti akan memiliki hilir, yaitu telaga. Telaga itulah yang kemudian dimiliki oleh para nabi. Setiap nabi dikasih telaga, dan setiap nabi menunggu umatnya di situ. Ada nabi yang kedatangan umat cuma 1, ada yang 2, bahkan ada nabi yang nggak punya umat. Nah, kemudian di antara para nabi itu ada yang umatnya banyak, itu umat Nabi Musa, dan yang lebih banyak itu umatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana faradtukum alal haud, kamu semua tak tunggu di telagaku soembel. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu merindukan panjenengan. Belum lagi waktu Nabi SAW itu hidup, beliau mengatakan kepada sahabatnya, ruditu ila ikhwani, aku tuh pengen ketemu karo sing jenenge ikhwani. Ikhwani niku nek diterjemahkan ya artinya saudara-saudaraku. Tapi yang dimaksud ikhwani di sini bukan sekedar saudara-saudara dalam arti terjemahan boten. Hal ini dipahami oleh para sahabat. Sahabat pun kemudian menjawab, wa nahnu ikhwanuka ya Rasul, kami ini saudara-saudaramu. Kata Nabi, ndak, bal antum ashabi. Kowe kuwi dudu saudara-saudaraku, kowe kuwi sahabat-sahabatku. Sahabat itu nek diterjemahke artinya nggih kanca. Tapi secara istilahan sahabat itu maknanya adalah orang yang hidup pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dan menyaksikan beliau langsung dengan mata kepalanya dan beriman. Itu sahabat. Karena nanti ada orang yang bertemu Nabi ini nggak mau iman, itu bukan sahabat. Nanti ada orang yang hidup sejaman dengan Nabi, beriman tapi nggak pernah ketemu Nabi, itu bukan sahabat. Contohnya kayak Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu beriman ketika Nabi hidup. Dia datang ke Madinah, nggak pernah ketemu dengan Nabi, dia pulang lagi ngurus ibunya. Begitu ibunya wafat, Nabi pun juga sudah wafat. Maka dia disebut sebagai tabi'in, walaupun hidup sejaman dengan Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di surga itu, nggih, Jannatul Ma'wa, kemudian Sidratul Muntaha, di atasnya ada air yang sangat besar sekali. Sebelum air, di atasnya ada namanya kursi. Itu yang jenengan tahu dengan ayat kursi. Apa kata Allah tentang ayat kursi di dalamnya, tentang kursi Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
bahwasanya luasnya kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, kursi Allah itu apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya itu maudhi'u qadamai Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kursi itu adalah tempat di mana nanti Allah akan meletakkan telapak kakinya. Nah, telapak kaki Allah seperti apa? Imam Malik punya kaidah ketika ditanya tentang istiwa. Istiwa itu artinya menetap atau menduduki istiwa. Nanti di dalam Quran diterjemahkan, Quran terjemahan Indonesia dengan kata bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u maklumun. Yang namanya istiwa secara bahasa itu sudah jelas. Kita semua tahu. Sebagaimana kursi kita juga semua tahu. Wal kaifiyatu majhulun. Dan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya enggak ada yang tahu. Kursi Allah ya enggak ada yang tahu juga. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Imam Malik lagi, wal imanu bihi wajibun, dan mengimani bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy wajib. Sedemikian juga mengimani Allah itu punya kursi ya wajib. Allah juga menyatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 tentang ayat kursi gitu. Nah, kemudian wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah, bagaimana kursi Allah itu sebuah kekeliruan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentang Allah kita boleh berbicara tapi ada koridornya. Koridornya adalah menggunakan dalil Quran dan dalil hadis. Ketika tidak ada koridornya, maka kita tidak boleh sembarangan membicarakan tentang Allah. Dan Allah sudah mengingatkan hal itu dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Bahwasanya Allah itu punya nama-nama yang baik, asmaul husna. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama Allah. Berarti ada orang yang menyimpang dalam menjelaskan nama Allah. Dan di Indonesia pun enten. Contohnya ada orang yang mengaku melihat Allah, itu juga ngawur. Nanti ada juga orang yang mengaku nelpon Allah, itu juga keliru. Nanti ada lagi orang yang mengaku punya wirid tertentu, dengan wirid itu dia akan dicari Allah. Niku malah ngomongnya tengah jengkul. Kalau teko isisan aku diajari, kata orang itu, "Mau tak ajarke kowe, Mas." Wah, Gusti Allah bingung golek aku apa kowe. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang seperti itu ada, nyata, hidup di Indonesia lagi, nggak usah ngomongkan jauh-jauh. Makanya, dalam konteks membahas tentang Allah Subhanahu Wa Taala kita harus clear menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, di atasnya kursi. Nabi SAW pernah mengibaratkan luasnya kursi. Kalau di dalam Quran kan cuma disebut kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, Nabi lebih detail mengatakan perbandingan antara kursi Allah dengan langit dan bumi yang di bawahnya. Bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis, yang jaraknya dari permukaannya sampai atas itu 7.000 tahun perjalanan. Kata Nabi SAW, perbandingan kursi dengan semua yang di bawahnya itu kayak sebuah cincin di tengah padang pasir. Pertanyaan saya, masuk ke mana? Kira-kira kursi Allah itu yang cincinnya apa yang padang pasirnya? Hah? Padang pasir. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu hanya berada di salah satu bagian kecil dari tata surya yang besar, dan tata surya yang besar itu hanya bagian kecil dari tengah padang pasir yang seukuran cincin itu. Makanya enggak salah ketika kemudian Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratun minal kibr. Enggak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kecil darah dari kesombongan. Lah kita kecil banget loh. Kita itu di bumi wis ketok kecil, ojo kok di bumi. Di kelurahan ini aja kita itu bagian dari yang kecil gitu. Mungkin ya di RT itu kita itu bagian dari yang kecil. Nah, tapi wongnya lemu. Lah sak lemu-lemune wong ya tetap kecil diperbandingkan ngoten. Apalagi perbandingannya bumi, perbandingannya kemudian tata surya yang banyak, yang besar, dan kemudian ternyata itu baru dibandingkan dengan kursi Allah, itu cuman kayak cincin dibandingkan dengan padang pasir. Ora ketok cincinnya itu, Pak. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas kursi Allah ada air yang sangat luas. Dan sekali lagi ini saya tadi sudah disclaimer ya, ini sudah saya sampaikan di satu masjid, saya urutkan satu persatu, kemudian saya sampaikan dalilnya satu persatu. Ini resumenya. Karena ini tambah judul yang tadi bisa panjang banget ini. Nah, itu sejam aja kurang waktu itu gitu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, di atas air, di atas semua itu ada air.
Airnya luas banget. Dan di atas air persis di situ ada arsy. Arsy Allah Ar-Rahman. Makanya arsy Allah Ar-Rahman ini disebut sebagai makhluk Allah yang paling besar. Dan arsy Allah Ar-Rahman ini dipikul, dijunjung oleh 8 malaikat yang sangat besar. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Arsy Allah Ar-Rahman itu dijunjung oleh malaikat yang sangat besar, jumlahnya 8. Makanya tadi saya katakan ketika kita bermajelis ilmu seperti ini, selain diberikan sakinah, rahmah, kemudian dijaga malaikat, jenengan yang keempat nama jenengan disebut-sebut di malaikat yang di sekitar Allah. Disebut kepada 8 malaikat itu, 8 malaikat itu pun menyebut ke malaikat yang di bawahnya, sehingga nanti dalam hadis yang lain mereka kemudian kompak mengatakan Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, rahmatilah mereka itu loh yang duduk di masjid, di rumah di antara rumah-rumahmu, dan berilah ampunan buat mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy Allah itu ada namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa? Sebelum Allah menciptakan semua yang di bawahnya, Allah menciptakan kolam. Kolam pun kita mengerti terjemahnya itu pena. Tapi kolamnya Allah seperti apa? Tidak ada yang tahu. Mengimani adanya pena Allah wajib ada dalilnya. Bertanya-tanya tentang ukurannya, diameternya, panjangnya, dan berapa liter tintanya, maka itu sebuah kekeliruan. Udah imani aja kalau Allah punya pena. Ditulislah segala sesuatu di situ sejak awal penciptaan sampai terakhir, dan penulisan itu 50.000 tahun sebelum dimulainya penciptaan. Dados jenengan lenggah ten mriki niku pun enten catetannya. Kula dadi putrane Pak Amin niku nggih enten catetannya. Wis ora iso njaluk anake presiden atau mboten saged. Dadi anake wong macul pun udah tertulis ten mriki. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Qur'an sudah tertulis di situ, dan kemudian disalin, diturunkanlah di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diturunkan bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Muhammad SAW dijelaskan dengan sunnah, dengan hadis selama 23 tahun. Dan itu kemudian direkam oleh para sahabat, difahami oleh mereka, didakwahkan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, berlanjut kepada para ulama. Dan ulama yang disebut warasatul anbiya adalah yang mewarisi peninggalan Nabi. Lah peninggalan Nabi apa? Kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan. Kitabullah wa sunnati. Engko nek aku wis ra enek, aku mati, tak kei warisan. Warisane ya mung loro, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku. Nanti dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, nek enggak ketemu apa yang mbok maksud, mbok mau, mbok fahami dalam sunnahku, maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kamu mau mempraktekkan sesuatu kok enggak ketemu dalam sunnahku, coba cekkan pada sunnah khulafa'ur rasyidin. Nek ada, maka ikuti. Ini menunjukkan dalam bahasa hukum ada legal standing pada mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin. Kula kayak contoh dalam bab sholat tarawih, Nabi itu mempraktekkan cuman 3 kali, Nah, singkat cerita, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau kemudian punya renteknya ngati keputusan untuk memutuskan kita sebaiknya sholat tarawih setiap hari selama Ramadan dan berjamaah. Dan ketika beliau yang memutuskan, tidak ada satu orang sahabat pun yang protes. Mereka ijma untuk melakukan itu, dan itu turun-temurun kita aplikasikan sampai hari ini. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sholat tarawih hukumnya sunnah. Ketika jenengan mau full 30 hari di masjid, boleh. Ketika jenengan kemudian sibuk repot, bisanya cuma 20 hari, ya enggak apa-apa. Yang salah adalah ketika ada orang yang mengatakan, aku meh melu sunah Nabi, tarawihku mung ping 3. Itu salah. Kenapa? Karena ada turunannya setelah itu. Ternyata Umar bin Khattab mempraktekkan itu 30 hari atau full Ramadan. Kalau Ramadan 29 ya 29. Kula paringi contoh melih. Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, kaum muslimin tambah banyak, pasare tambah rame.
ketika pasar itu rame, bergemuruh orang bertransaksi. Sebelum beliau adzan Jumatan niku namung sekali. Nah begitu adzan sekali kok okeh wong telat. Akhirnya beliau kemudian merumuskan, ya wis, adzane digawe ping loro wae, siji ning pasar, siji ning masjid. Tentu yang di pasar itu lebih dulu adzannya. Tujuannya agar orang yang di pasar biar bisa bersegera ke masjid. Agar harapannya ketika malaikat-malaikat pencatat itu, siapa yang datang Jumatan duluan, itu masih berdiri, mereka sudah masuk masjid. Sehingga ketika malaikat itu khotib sudah naik mimbar, malaikat sudah nutup catatan, mereka para sahabat sudah di dalam masjid. Nawaitunya seperti itu. Itu dilakukan oleh Khalifah Utsman. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada masjid yang kemudian adzan 2 kali Jumatan ya, bukan sholat lain, Jumatan, maka itu tidak apa-apa. Legal standingnya itu ada. Praktek dari Khalifah Utsman ibnu Affan. Dan ini sekali lagi dalilnya tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Artinya ketika kemudian khilafiyah itu muncul, landasannya adalah sunnah khulafa'ur rasyidin, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian khilafiyah itu muncul bukan landasannya dari sunnah Nabi atau sunnah khulafa'ur rasyidin, nah maka di situ khilafiyah yang mungkin perlu dipertanyakan. Seperti contoh misal, ada orang yang takbiratul ihram Allahu Akbar sampai sini udah benar, begitu turun dadak diubengke. Nah itu tidak ketemu di sunnah Nabi, tidak ketemu di sunnah khulafa'ur rasyidin, tidak ada yang mempraktekkan. Maka yang seperti ini harusnya berganti dengan sebagaimana biasanya saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran itu turun temurun disampaikan kepada para ulama sampailah kepada para khutbah, orang-orang yang berkhutbah. Ibnu Abbas pernah mengatakan, kita hari ini hidup di zaman di mana banyak fuqaha, banyak ulama, qalil fuqaha, qalil khutbah, banyak ulama tapi sedikit para penceramah. Tapi nanti akan datang suatu zaman di mana qalilun fuqaha. Fuqaha itu sedikit, ulama itu sedikit. Wa kasirun khutbah. Yang banyak itu orang yang pintar ngomong, khutbah pintar, ceramah pintar, isi pengajian pintar. Tapi ketika kemudian didudukkan suatu hukum bingung gitu. Ini ki piye hukumnya? Enggak tahu. Atau kemudian ada khilafiyah seperti ini gimana? Enggak tahu gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zaman itu sekarang sudah ada. Makanya nanti koridornya ketika kita menjadi seorang khutbah adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku satu ayat tapi dariku. Ini menunjukkan ketika kita mau menyampaikan satu ayat, pastikan ayat itu difahami dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW. Jadi mendingan menyampaikan satu ayat tapi kita benar-benar merujuk pada kitab tafsirnya. Daripada kemudian menyampaikan buahnya ayat tapi kemudian diterjemahkan sakarepe dhewe. Nah, ini hal-hal yang kemudian banyak kita dapati. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali ke langit lagi. Di langit tadi ada ars. Di atas ars itu ada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat, ars itu tidak membatasi Allah, tidak. Dan Allah juga tidak butuh ars. Ini cuma menunjukkan bagaimana Allah itu sangat agung dan sangat besar. Dan untuk memastikan itu, maka Nabi pun memperbandingkan antara ars dengan kursi. Nek tadi kursi diperbandingkan dengan langit dan bumi, itu kayak cincin di tengah padang pasir, maka ars ketika dibandingkan dengan kursi itu sama, kata Nabi. Ars ketika diperbandingkan dengan kursi Allah itu kayak cincin di tengah padang pasir. Pertanyaannya masuk lagi, yang ars Allah itu yang cincin apa yang padang pasir? Padang pasir. Ars Allah itu besar sekali. Bahkan ketika kursinya tadi sebesar itu, arsnya berkali-kali lipat lebih besar. Dan Allah di atas semua itu maha besar. Makanya ketika seorang muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mungkin terjemahan bahasa Indonesia ini Allah maha besar, Allah maha besar. Tapi jenengan harus menggali besarnya itu sedemikian besar. Makanya Allah nggak senang sama orang-orang yang sombong, orang-orang yang kemaki, karena kita itu kecil sekali dari jajaran tata surya, itu kecil banget. Apalagi dibandingkan dengan kursi Allah, dibandingkan lagi dengan arsy Allah, itu tambah kecil lagi. Dan bergelantungan di bawah arsy Allah itu lentera-lentera, lampu-lampu. Di mana lampu itu ada lubangnya, dan lubangnya ditinggali oleh burung-burung berwarna hijau.
Kuwi cocak ijo Mas, mboten ngertos kula. Nah, burung yang berwarna hijau itu punya tembolok. Temboloknya diisi oleh orang-orang yang hari ini mati syahid. Contoh gampang ya kiai Palestina niku. Meninggal kan dibunuh oleh orang Bani Israel ya, sudah meninggal mati syahid. Maka ruhnya naik sampai ke langit ketujuh. Kalau orang umum kayak kita nanti dikembalikan ke tanah, kata Allah, aku duwe janji dhek tak ciptake saka lemah, tak balekke ning lemah, sok mben tak bangkitke juga saka lemah. Untuk orang umum kayak kita. Tapi orang-orang yang mati syahid ruhnya ditaruh di tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau. Terus mereka ngapain? Setiap hari mereka turun ke surga yang di bawahnya Jannatul Ma'wa tadi loh. Dan surga yang banyak itu mereka bebas milih mau masuk kemana saja. Ngapain mereka ke situ? Mereka memakan buah-buahan yang ada di situ dan minum minuman yang ada di situ. Tapi menariknya isi surga, apapun yang dimakan akan kembali lagi seperti semula. Dados paribasane niku surga niku pun diicipi duluan oleh orang-orang yang mati syahid daripada kita. Tapi sak mangke nek jenengan masuk surga, surga niku nggih kembali utuh lagi, tenang mawon. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika sudah kenyang, mereka balik lagi ke sarangnya tinggal. Nanti kalau kemudian mereka merasa pengen lagi, turun lagi dan seterusnya. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang mati syahid, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah katakan orang yang mati syahid itu orang yang mati, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini orang-orang yang dihidupkan lagi di sisi Allah dan diberikan rizki, bahkan rizkinya kon jikuk dewi. Makanya ketika kemudian mereka sudah menikmati surga dengan sedemikian rupa, mereka ditanya, kowe meh njaluk apa meneh? Kata mereka yang mereka minta, saya minta jenengan hidupkan lagi ke dunia, biarkan saya berperang lagi membela agama dan izinkan saya mati lagi untuk kesini lagi. Kata Allah, wis ora iso. Maka kemudian mereka pun mengatakan, kalau begitu saya pengen jenengan kabarkan tentang keadaan ini kepada mereka yang hidup di dunia. Makanya ayat tadi saya sampaikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan semua ini yang saya jelaskan dari atas sampai bawah tadi menunjukkan Allah itu sedemikian besar, sedemikian agung, dan Allah menginginkan kebaikan buat kita, maka diturunkanlah Al-Qur'an, dipilihlah manusia yang hatinya paling suci ketika masih muda, didatangi dua malaikat, dibawa ke tepian sumur Zam-Zam dan dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya dan dicuci bersih agar jangan sampai ada noda sedikit pun di dalam hatinya. Begitu kemudian sudah dewasa umur 40 tahun, beliau kemudian mendapatkan wahyu yang pertama dan terus sampai akhirnya beliau meninggal dunia, ditutup dengan ayat salah satunya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Bahwasanya hari ini telah aku cukupkan, aku sempurnakan agama ini, telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama untuk kalian. Maka begitu ayat itu turun, para sahabat yang notabene-nya adalah orang-orang cerdas walaupun nggak sekolah, mereka kemudian langsung menangis. Faham ketika ayat itu turun mengindikasikan bahwasanya Rasul yang mulia misinya sudah akan berakhir. Dan benar nggak lama dari situ beliau wafat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya tutup dengan hadis Nabi SAW yang menunjukkan betapa cintanya Nabi SAW kepada panjenengan semua, sehingga yang diminta adalah istiqomah di atas agamanya. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, kala Rasulullah SAW qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW membaca firman Allah tentang Ibrahim alaihissalam pada Quran surat Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya mereka telah menyesatkan banyak orang. Orang-orang kafir itu telah menyesatkan banyak orang. Maka barang siapa orang yang mengikuti aku, maka ia termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkaulah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Ibrahim itu masih menginginkan orang-orang yang salah pun untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad membacakan firman Allah kepada Musa, kepada Isa, waqala Isa alaihissalam, dan Isa berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Farafa ayatih. Jadi Nabi setelah membaca dua ayat ini, beliau mengangkat tangan. Mengangkat kedua tangan, faqala. Kemudian beliau bersabda, Allahumma ummati ummati.
Ya Allah, Ibrahim bisa minta kebaikan buat umatnya. Ya Allah, Isa pun juga bisa minta kebaikan buat umatnya. Ya Allah, saya minta kebaikan buat umatku. Tapi mengatakan ke langit. Dan ini menjadi indikasi kalau Allah itu berada di atas arsy sana. Tidak di mana-mana, tidak di hati siapapun, tidak kemudian mengunjungi manapun itu, enggak. Nanti ada orang yang meyakini Allah di dalam dirinya itu ya keliru, ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu ya salah gitu kan. Maka Allah berada di atas arsy-Nya sana. Dan Allah enggak butuh dengan arsy itu, dan arsy itu tidak membatasi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menengadahkan tangan ke langit. Oh iya, tadi saya lupa. Sidratul Muntaha itu tempat berakhirnya semua yang dari atas ke bawah. Dan kemudian berakhirnya yang dari bawah ke atas. Yang dari bawah ke atas itu apa? Ruhnya kaum muslimin berakhir di situ. Nanti ada yang dibalikkan lagi ke bumi, ada yang dipertahankan, dinaikkan lagi ke atasnya di burung-burung berwarna hijau tadi. Kemudian semua doa-doa jenengan berakhir di situ. Nanti ketika Allah mengijabahi, maka ijabahnya sampai di situ, dan nanti malaikat yang kemudian mewujudkan. Jenengan minta hujan, nanti malaikat yang kemudian memberikan hujan itu. Tapi bukan berarti Allah butuh sama malaikat, enggak. Itu cuma sebuah metodologi atau sebuah teknis aja agar kemudian kita itu faham bahwasanya Allah itu punya umat atau punya makhluk yang siap mentaatinya, layak sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya malaikat itu selalu mentaati perintah Allah dan tidak pernah durhaka pada perintahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke hadis ini. Nabiullah Muhammad SAW setelah membacakan ayat tentang Ibrahim, membacakan ayat tentang Isa, beliau pun mengatakan Allahumma ummati. Ya Allah, umatku. Wabaka, dan beliau menangis untuk jenengan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Jibril, parani Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dan sampaikan Allah itu juga tahu. Fasalhu ma yubkihi, tanyakan ngapain dia nangis. Allah memerintahkan Jibril untuk bertanya kenapa menangis, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu tahu. Cuman tadi saya katakan, ini sebuah metodologi aja untuk menunjukkan kepada kita kalau Allah itu punya makhluk yang siap taat. Nanti tinggal kita itu bagaimana kemudian menjadi hamba yang taat. Masuk kalah karo malaikat gitu loh. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Jibril diminta untuk bertanya, fa'atahu Jibril, maka Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, fa'akhbarahu Rasulullah SAW bima qala wa huwa a'lam. Dan kemudian Nabi menyampaikan, ini lho Jibril. Wa huwa a'lam, dan Allah itu sudah tahu, sebelum Jibril ngasih tahu Allah juga sudah tahu. Qala Allah taala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad. Ketika Jibril sudah ngasih tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ingin gini-gini ya Allah gitu. Kemudian Jibril mengabarkan kepada Allah, kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Parani meneh Muhammad. Fakul inna saturdika fi ummatika wala taswi'aku wala tasu'aku. Wahai Jibril, datangilah itu Muhammad lagi dan sampaikan kepada dia, sesungguhnya kami sudah membuat dia ridho atas apa yang sekarang dia pegang dan juga kepada umatnya, dan kami tidak akan pernah menyusahkannya. Makanya di dalam Islam yang namanya agama itu bahwasanya ad-dinu yusrun, agama ini memudahkan bukan menyulitkan. Makanya ketika kita kemudian kembali kepada kultur masing-masing, jenengan akan pusing mau mengikuti kultur yang mana. Nanti orang ketika ada kelahiran, nanti di tempat tertentu harus dirayakan dengan cara begini-begini, di tempat tertentu harus dibeleh kayak ini, di tempat lain lagi harus dibukinkan ini dan itu gitu. Tapi begitu datang Islam mudah, beleh kambing selesai. Termasuk kematian, nanti di tempat lain harus cepak kayak ini itu, nanti kayak di Tomohon itu nggak akan dimakamkan kalau belum disembelihkan babi atau kerbau gitu kan. Makanya nggak akan selesai. Maka begitu Islam datang, orang meninggal, dia langsung kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Selesai sudah. Dan tidak ada hal-hal yang kemudian harus ditambahkan, dikurangi dalam hal itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, beliau SAW mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang pertama, kata Nabi, wa ana sayyidu waladi Adam, dan aku adalah pemimpin umat manusia putranya Adam nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa awwalu man yansaqu anhul kubur, aku adalah orang yang pertama kali kuburannya itu terbuka, sehingga otomatis beliau adalah orang yang pertama bangkit dari kuburnya.
Kemudian kalau dikontekkan kepada telaga tadi, aku yang pertama akan sampai di situ dan nunggu kalian. Ketika dikontekkan tentang bab sirot, maka aku yang akan di paling depan nungguin kalian. Jadi Nabi itu sudah di ujung sirot, jenengan baru mau naik. Kemudian Nabi berdoa, salim salim ya Allah, selamatkan umatku ini, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Nah begitu sudah pada selamat, sudah nyebrang sirot, maka Nabi SAW berdiri di depan pintu surga. Dan beliau orang yang pertama mengetuk pintu surga. Dan beliau orang yang pertama mengucapkan salam kepada penjaganya. Dan beliau orang yang pertama menjawab salamnya. Dan pintu surga itu ketika dibuka, beliau orang yang pertama memasukinya. Dan kita sebagai umatnya otomatis di belakangnya. Sehingga jenengan walaupun sebagai umat yang terakhir, jenengan akan mendapatkan rahmat dengan menikmati surga itu sebagai orang gelombang pertama. Di antara gelombang yang pertama ini, wasiqal ladzi nataqau ilal jannati zumaro, kita masuk surga secara bergelombang bareng-bareng. Maka di antara yang bareng-bareng ini, jenengan ada di paling depan, di tengah atau di belakang, kembali ke masing-masing. Dan masing-masing ini enggak ada kaitannya dengan nikmat dunia. Tegese pripun? Ketika jenengan hari ini ahli sholat, ketika jenengan hari ini ahli sedekah, ahli wudu misal gitu, ahli umroh, ahli haji atau apapun lah gitu. Jenengan jangan pernah meri pada orang lain. Misal, jenengan pun rajin sholat pun bener itu. Terus jenengan ningali piye lain. Tangga kowe ora tau sholat dite kok oke. Aku sholat kok ra didit. Sesuk tak rasa sholat. Niku kleru, Pak. Jenengan tetap aja sholat, karena nanti semua yang jenengan terima itu sinkron dengan apa yang jenengan lakukan. Tidak ada kaitannya dengan nikmat dunia yang jenengan terima, nggak ada urusannya dengan harta benda yang hari ini jenengan miliki. Harta benda kalau nggak jenengan sedekahkan juga nggak ada manfaatnya. Makanya Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti itu tidak ada manfaat harta dunia dan anak-anak kalian kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Yang intinya, Nabi Muhammad SAW menunggu kita di telaga Al-Kautsar, menunggu kita di depan Sirat, menunggu kita di depan pintu surga, dan Nabi SAW meninggalkan pusaka yaitu Quran dan Sunnah. Maka tugas kita adalah mempelajarinya di majelis ilmu di rumah, di antara rumah-rumah Allah, sehingga harapannya tadi muncul sakinah mawaddah warahmah di rumah tangga, muncul sakinah di lingkungan. Dan kemudian Nabi sampai mengatakan orang-orang yang sudah melakukan itu, mengimplementasikan itu di dalam konteks masyarakat komunal, maka beliau mengatakan man asbaha fisir bihi aminan, siapa yang bangun pagi hari di kampungnya dalam kondisi aman, kemudian wa mu'afan fi jazatihi, dan kemudian pas bangun itu dalam kondisi sehat, bisa berdiri, pengen minum ya bisa minum, pengen ke belakang ya bisa, tidak ada halangan, jalannya ya jejak gitu kan. Kemudian wa indahu qutu yaumi, dan pada hari itu dia punya yang dimakan. Berarti ya bukan sesuatu yang banyak, pokoknya ada yang dimakan hari itu. Kata Nabi, faka'annahu hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia memiliki dunia seisinya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup akan kita dapatkan secara pribadi, kemudian rumah tangga dan masyarakat. Ketika masyarakat mau berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, kita tutup dengan doa apa yang kita kita kaji pada hari ini. Semoga kemudian nanti menjadi kebaikan buat kita semua. Panjenengan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau seluruhnya, segala syukur hanya milik Engkau seluruhnya. Kepada Engkau lah semua dikembalikan seluruhnya, dan tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin yang laki-laki dan perempuan, yang beriman laki-laki dan perempuan, yang hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ighfir liwali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang tua kami sebagaimana mereka dulu pernah menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Allahumma ja'al hadzal jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang tidak atau terjaga dari dosa. Wala taj'al fina wala minna wala ma'ana sakiyan wala marhuman
dan jangan Engkau jadikan di antara kami seorang pun yang sengsara, yang terhalang dari rahmat-Mu. Allahumma tahhir qulubana minal bid'ah wad dhalalah. Ya Allah, selamatkanlah hati-hati kami dari kesesatan, dari orang-orang yang menawarkan kesesatan dalam beragama. Waj'alna mutamassikina bisunnah, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menyenangi untuk berpegang kepada sunnah. Muqtadina bi rasulika sallallahu alaihi wasallam fi kulli ibadatik, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa meneladani Rasulmu dalam seluruh bentuk peribadatan kami. Allahumma barik lana fi ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, pasangan kami, keturunan-keturunan kami. Waj'alhum qurrata a'yunin waj'alhum lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka sebagai penyejuk mata buat kami, pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma wafiq ulata umurina lima fihi ridhaka wa salahul bilad wal ibad. Ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami agar selalu senantiasa berjalan di atas keridhaan-Mu, mendatangkan kebaikan bagi negeri ini dan rakyatnya. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan tentram, raghadan sa'idan, negeri yang penuh dengan rizki yang halal, wasaira biladil muslimin, dan demikian juga negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa kun lahum nasiran wa muayyidan wa mu'inan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, jadilah Engkau buat mereka sebagai penolong, penguat dan pelindung untuk mereka. Allahumma farij hammahum wa nafis karbahum wasfi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah, lapangkanlah kesusahan-kesusahan mereka, ringankanlah penderitaan-penderitaan mereka, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dan terluka di antara mereka, dan terimalah ruh-ruh para syuhada di antara mereka. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami terimalah doa-doa kami ini, karena sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah tobat-tobat kami, karena sesungguhnya Engkau lah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Engkau Rabb semesta alam dari apa yang manusia sifatkan yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau sifatkan pada diri Engkau. Wassalamun alal mursalin, dan salam keselamatan semoga senantiasa tercurah kepada para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.